4 Yogyakarta berdiri sejak 1 Januari 1976. SMK Negeri 4 merupakan SMK pariwisata terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah siswa lebih dari 1.600 siswa dan jumlah pendidik 150 orang. Paket keahlian SMK Negeri 4 Yogyakarta adalah perhotelan, usaha perjalanan wisata, jasa boga, patisserie, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan tata busana. SMK Negeri 4 Yogyakarta berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan dan latihan yang berkualitas, berwawasan global, dan responsif terhadap perkembangan iptek, sehingga dapat menghasilkan lulusan atau tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan global. SMK Negeri 4 yang mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan yang unggul, mandiri berdasarkan IMTAK ini memang sering menelurkan prestasi dalam berbagai bidang. Dari bidang akademis dan non-akademis, misalnya Olimpiade Pariwisata Bahasa Perancis pada tahun 2015 yang mampu meraih juara 1. Kemudian juara 1 pada Lomba LKS Bahasa Jawa tingkat DIY pada tahun 2014 dan masih banyak lagi. SMK Negeri 4 Yogyakarta yang berdiri di tengah kota budaya pun menunjukkan rasa cintanya terhadap kota Yogyakarta dengan partisipasi para siswa dan siswinya dalam mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut dijadikan wadah para siswa-siswi untuk melatih bakat sekaligus mempertinggi prestasi mereka dalam seni budaya dan non-seni budaya. Di SMK Negeri 4 Yogyakarta ada banyak ekstrakurikuler. Untuk non-budaya ada drama, English Club, Tongti, Pramuka, Beragam Busana, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk ekstrakurikuler bidang seni dan budaya ada teater, tari, sesora atau pranoto coro, geguritan, batik, dan mocopat. Berbicara mengenai budaya, SMK Negeri 4 Yogyakarta ini memang luar biasa. Di zaman yang serba modern dan sudah terpengaruhi dengan budaya barat pun tidak mengurangi antusias para siswa-siswi dalam belajar sesora atau pranoto coro. Pun sanes saking ngendak sesamining titah. Kamok ten menika pikantoipun sanes saking sangaripun pambekan. Sesora atau pranoto coro yang notabene terkesan sulit dan susah untuk dipahami pun mampu membuat beberapa siswa-siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta mendapat prestasi yang membanggakan. Pomo-pomo dipunimut, kawi bawan menika pikantoipun sanes saking ngendak sami titah. Kamok ten menika pikantoipun sanes saking sangaripun pambekan. Kamulyan menika pikantoipun sanes saking atos kaku miwah uleting pribadi. Menurut saya sesora itu menjabarkan suatu gagasan atau ide pokok di depan banyak orang. Kalau menurut saya, sesora itu adalah dipoinya menggunakan bahasa Jawa dan untuk bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk pidato. Saya memilih sesora karena menurut saya itu adalah hal yang unik. Kita dapat menyampaikan beberapa informasi kepada orang lain dan biasanya isi dari sesora itu mengajak pendengarnya untuk mengikuti apa yang ada di dalam isi sesora tersebut. Dan saya memilih sesora karena istimewa dari bahasanya, karena sesora itu menggunakan bahasa kromo alus, kromo inggil, dan itu yang menjadi istimewa dari sesora itu sendiri. Kalau menurut saya, sesora itu unik karena mungkin di zaman sekarang di era modern seperti ini banyak anak muda yang mungkin tidak tahu tentang bahasa Jawa dan banyak anak muda yang mengikuti budaya-budaya luar yang sangat memprihatinkan sekali. Biasanya untuk sesora biasanya digunakan untuk
pedalangan ataupun di acara-acara manten seperti itu. Pidato manten atau pranoto coro di acara resmi seperti itu. Dumugi ing iki sajakipun perlu sanget kula saha panjenengan sedaya. Seseorah menjadi pilihan tersendiri bagi para siswa-siswi. Saking cintanya terhadap budaya mereka, memilih seseorang tidak hanya untuk belajar saja, melainkan untuk membawa nama sekolah dalam perlombaan. Salah satu seseorang yang diperlombakan berjudul Serawung Sedulur, yang dibawakan oleh Dwi Rahayu, siswi jurusan kecantikan ini pun berhasil meraih juara 1 pada perlombaan bahasa Jawa tingkat DIY. Langkung nubur mboten ngumpul-ngumpul. Ugi kados dene lumut narima ing ngandhap nanging dayang. Ajer-ajer tanpa dewek. Asal mula kegiatan ekstrakurikuler Sesorah itu dikarenakan kita berada di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta yang sangat kental menjunjung tinggi budaya khususnya Jawa. Nah, kemudian dari pihak sekolah juga membaca peluang Sesorah itu bisa paling tidak membekali siswa setelah lulus biar toh di dunia kerja maupun di dunia masyarakat siswa bisa mengaplikasikan Sesorah itu ke dalam masyarakat. Meskipun tantangan sangat besar untuk menggeluti bagaimana siswa agar mau belajar Sesorah, mungkin dari dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sendiri sudah memberikan wadah, yaitu banyak sekali event-event yang melibatkan siswa dalam hal ini bidang lomba Sesorah ataupun pranoto coro. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Sesorah mungkin satu bab ejaan dalam bahasa Jawa, artikulasi, ekspresi, dan yang paling jelas itu memang rasa. Untuk event-event yang diikuti siswa-siswi SMK Negeri 4 khususnya lomba Sesorah, yang terakhir itu kita menjuarai juara 1 dan juara 3 untuk lomba Sesorah atau pidato bahasa Jawa tingkat DIY Jateng yang diselenggarakan salah satu kampus di Ada Sesorah, ada pula geguritan. Geguritan adalah puisi Jawa. Selain diajarkan di mata pelajaran bahasa Jawa, geguritan pun diajarkan pula pada ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Yogyakarta. Geguritan atau puisi Jawa ini mampu mengantarkan beberapa siswa-siswi meraih prestasi. Misalnya pada Lomba Pekan Etika Budaya Pelajar pada tahun 2015 yang mampu meraih juara 2. Memang bahwasanya di zaman sekarang sedikit sekali anak muda yang mau belajar geguritan, entah apapun alasannya. Tapi di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini ada bukti nyata bahwa masih ada anak muda yang mau belajar geguritan. Saya suka dengan geguritan awal mulai dari masuk SMK ini karena beberapa kali saya mengikuti lomba dan akhirnya mendapat kemenangan. Dan semenjak itu saya menyukai geguritan. Pernah dianggap tidak gaul karena anak muda zaman sekarang hanya menyukai bahasa asing. Tapi saya sendiri menyukai bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Karena itu termasuk bentuk uri-uri kabudayaan Jawi. Respon lingkungan terhadap saya adalah mendukung karena itu sebagai bentuk untuk melestarikan budaya Jawa. Kanthi swara sutra sapa ngerti kuwawa ngeluk gligen waja nglebur begegeng watu tembang lau ati kaku. Baik, tujuan kami mendidik anak-anak kami untuk belajar geguritan tentu saja menanamkan kepada mereka sikap unggah-ungguh, yaitu sopan santun, bagaimana dengan kepada yang lebih muda dan bagaimana harus bersikap kepada yang lebih tua. Agar mereka tetap semangat dalam berlatih geguritan, tentu saja dari saya sebagai guru bahasa Jawa mungkin
nanti ke nilai akademis. Yang kedua, dalam event lomba itu biar mereka semangat, tentu mereka juga wah besok itu ternyata ada berjenjang tingkat kota, tingkat provinsi. Mungkin seperti itu harapan saya kepada siswa-siswi yang sedang berlatih keburitan. Saya harapkan mereka agar tetap mau belajar, itu toh juga kebudayaan kita sendiri, hasil leluhur kita. Bocah dikandani kok leangan tenan toh. Ngopo to sebuah iki? Lah wong wayahe sekolah kok malah ora sekolah. Blayang tetene pinggir dalan. Ayo karepe iki sekolah. Lah kene kok ora sekolah. Kok yo wis to, Le. Kowe iki wis gede. Saiki mbok manut simbok wae. Kowe malah ora mangkat sekolah. Setiap sekolah mempunyai cara tersendiri untuk menampung bakat siswa-siswinya. Dan tentunya para siswa-siswi mempunyai cara tersendiri dalam mencintai budaya sekaligus mempertinggi prestasinya. Di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini, ekstrakurikuler teater juga menjadi salah satu wadah bagi para siswa-siswi untuk menyalurkan bakat serta mempertinggi prestasi. Dhewe saiki lagi untuk pancoban saka Gusti. Sing sabar, Le. Ora usah perlu. Ekstrakurikuler teater yang bernama Thea Forta tidak hanya tampil di acara sekolah saja, tapi mereka juga ikut serta pada perlombaan-perlombaan tertentu. Seperti pada Pekan Etika Budaya Pelajar Kota Yogyakarta. Di ajang tersebut, tiap tahunnya teater Thea Forta selalu ada untuk menunjukkan bakat mereka. Dalam Pekan Etika Budaya Pelajar Kota Yogyakarta, teater Thea Forta pernah meraih juara 1 tingkat Kota Yogyakarta pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 berhasil meraih juara 1 Sandiwara Bahasa Jawa tingkat DIY. Sekaligus berhak mewakili DIY di ajang Festival Lomba Seni Siswa tingkat nasional di Manado. Saya sendiri gabung di Thea Forta ketika saya masih kelas 1. Di waktu itu Thea Forta mengadakan open recruitment, saya langsung mendaftarkan diri dan bertahan sampai sekarang. Di Thea Forta saya mendapat banyak sekali pembelajaran. Di Thea Forta saya belajar membentuk mental, juga menguatkan mental. Yang kedua, kami menggali potensi dari diri sendiri. Di Thea Forta kami belajar seni tradisi, juga kesenian modern, dari mulai sandiwara bahasa Jawa, ketoprak, juga baca puisi, dan tentunya adalah drama teater. Harapannya untuk Thea Forta, semoga bisa menjadi ekstrakurikuler yang unggul, jaya, dan terus maju. Thea Forta bisa. Dengan adanya teater Thea Forta ini, diharapkan tingkat kreativitas para siswa-siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta semakin terasa dan semakin bisa membawa SMK Negeri 4 Yogyakarta kepada kesuksesan di berbagai bidang. Teater Forta dibentuk pada tahun 2009, tepatnya di bulan Juli. Teater ini merupakan salah satu unit kegiatan siswa atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 4 Yogyakarta. Yang menonjol dari Teater Forta karena ini merupakan kegiatan drama atau bidang teater, tentu saja yang kita tonjolkan adalah seni pertunjukan teater itu sendiri. Baik itu teater berbahasa Jawa maupun teater berbahasa Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita memperdalam keilmuan seni pertunjukan di bidang lain, seperti misalnya sesorah, baca puisi, monolog, dan lain sebagainya. Teknik mengajarnya kalau secara teknik saya sendiri adalah dengan menggunakan metode bermain. Dolanan anak, metode bermain teater untuk memperdalam keilmuan teater. Meskipun memang ada referensi lain seperti referensi wajib dramaturgi dan buku panduan tentang bermain drama. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain, Mbak. Misalnya kegiatannya tentang pelatihan alam, pendalaman karakter melalui observasi, dan lain sebagainya.
Jika berbicara mengenai jati diri bangsa Indonesia, seni tari menjadi salah satu budaya Indonesia yang dikenal di mancanegara. Hampir semua sekolah di Yogyakarta ada pelajaran ataupun ekstra tari. Di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini, para siswa-siswi pun ikut andil dalam melestarikan jati diri bangsa dengan mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Seni tari yang diajarkan di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini tidak hanya seni tari klasik saja, melainkan ada kontemporer dan kreasi. Dan kelompok seni tari SMK Negeri 4 Yogyakarta ini tidak hanya tampil di acara sekolah saja, melainkan di ajang-ajang tertentu atau pada event-event tertentu. Menurut saya, tari itu adalah sebuah gerakan yang memiliki makna. Saya menunjukkan rasa cinta saya terhadap tari dengan cara saya berlatih keras dan selalu ikut latihan di sanggar tari. Perjuangan saya dan teman-teman saya menari untuk SMK Negeri 4 telah mengikuti seleksi FLSSN di tingkat DIY. Ada beberapa prestasi yang diraih siswa-siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta dalam menari. Di antaranya Festival Lomba Seni Tingkat Provinsi Tari Klasik Putri pada tahun 2015 dan mampu meraih juara 2. Kemudian Festival Lomba Seni Tingkat Provinsi Tari Klasik Putra pada tahun 2015 dan mampu meraih juara 1. Dan tentunya prestasi mereka dalam bidang seni tari masih banyak lagi. Bahkan pada tahun 2015 kemarin, salah satu siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta, Agatha Ratu, dari jurusan kecantikan, terpilih menjadi salah satu duta seni pelajar untuk kategori tari klasik gaya Yogyakarta di Korea Selatan. Ya, kalau untuk teknik mengajar tari di sini saya menggunakan demonstrasi dan yang jelas anak-anak belajar atau berlatih sendiri dari video yang ada sebagai media untuk pembelajaran baik pada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk harapannya yang jelas masih bisa meraih prestasi di luar baik dalam ajang-ajang lomba tari klasik gaya Yogyakarta ataupun Festival Lomba Seni Siswa untuk anak-anak SMK. Batik tentunya semua orang sudah tahu dengan kesenian satu ini. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang bisa dipakai oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dengan seni membatik ini, para siswa-siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta mampu berkarya dengan berbagai bentuk kreativitas mereka. Ditambah dengan adanya program studi keahlian tata busana, menambah ruang bagi mereka untuk lebih kreatif lagi dalam mengkreasikan seni membatik. Menurut saya, batik itu merupakan salah satu warisan bangsa yang memang harus kita lestarikan. Contohnya di negara Indonesia ini di berbagai daerah banyak pengrajin-pengrajin batik. Salah satunya yaitu di Yogyakarta. Di Yogyakarta, motif dan proses pewarnaannya itu memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya hasil batik itu akan kami buat busana dan juga akan kami jual ke masyarakat umum atau dipamerkan lewat pameran-pameran tertentu. Siswa-siswi praktisi ini pun tidak diragukan lagi akan keahliannya membatik. Jadi tidak heran jika karyanya pun sudah kemana-mana, bahkan sampai ke Jogja Fashion Week. Karya membatik mereka pun juga dikolaborasikan dengan gaya modern.
Ajab mangke. Sekar Mocopat, lagu Jawa yang sampai saat ini masih sedikit peminatnya dan sulit untuk dipelajari ini menjadi salah satu ekstrakurikuler yang digeluti beberapa siswa-siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta. Ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa di zaman yang sudah serba modern ini tidak mengurangi rasa cinta anak muda dalam mendalami Sekar Mocopat. Jadi saya dulu belajar mocopat sebenarnya baru-baru ini, baru-baru kemarin sekitar 6 bulan atau 8 bulan yang lalu. Jadi waktu itu ceritanya mau lomba buat acara, aku mau lomba di acara di Taman Siswa. Itu terus ya baru mulai dari situ saya latihan, terus ya coba-coba kayak gitu. Ya jadi latihannya memang baru-baru sih, nggak lama. Kesulitan dalam belajar mocopat macam-macam